Bapak Mama bersama dengan anak suster yang saya kasihi. Baik, kita siapkan hati batin kita. Kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdiri. Datang ya Roh Kudus, kunjungilah umat-Mu. Kuatkan semangat karya umat-Mu. Tunjukkanlah iman-Mu yang dewasa. Biar banyak tantangan yang menghalang. Datang ya Roh Kudus, kunjungilah umat-Mu. Jadi saksi Kristus untuk selamanya. Tunjukkanlah iman-Mu yang dewasa. Biar banyak tantangan yang menghalang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Sekali lagi selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sudah makan semua kah ini? Sudah. Soalnya suara lembek-lembek. Baik, sebelum kita mulai dengan pembicaraan kita, baiklah kita kenal satu sama lain. Bisakah tidak? Bisa. Atau di antara kita ini sudah baku kenal semua? Ya. Baik, kita mulai dari sini. Deretan di sini selesai, baru kita sambung ke deretan sekolah, ya. Ya, silakan. Jadi suster juga memperkenalkan diri. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi Pagi semua. Pagi. Nama saya Martian Serang. Esok paginya Dedi. jadi asal dari mana? Asal dari Kecamatan Barima, Provinsi Santo Fransiskus Askilakulo. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, berdiri suster. Baik, terima kasih. Nama saya Sister Yuliana Nurul Pria, asal Proki Santo Fransiskus
Sisi Lakulo. Lakulo. Ya, berikut. Terima kasih, nama saya Kuat Penurun Fahdi, Desi Fahdi, asal Prodi Santo Fransiskus Asisi Lakulo. Berikut di belakang. Sama suster di belakang. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Suster Gabriela Susanti dos Santos Arrojo PM, asal dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen. Terima kasih. Bapak mama di mana? Dalam perjalanan. Baik, biar mereka tiba besok itu tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya Jemila, asal Paroki Santo Fransiskus BTN Bohuang. Wah, ya, biasa disapa. Biasa disapa Jenny. Baik, saya Suster Cecilia PM, asal Paroki Santo Fransiskus Asisi BTN Bohuang. Baik, terima kasih. Nama saya Selvi di Laut, asal Paroki Santo Fransiskus Asisi BTN Bohuang, Kupang. Biasa dipanggil. Terima kasih. Biasa dipanggil siapa? Belum dengar. Selvi, Pak. Selfie. Oke. Ya, Bapak silakan. Terima kasih. Nama saya Stefanus Beko, biasa dipanggil Fanus, asal Paroki Santo Paulus Mabah. Kalau apa? Santo Paulus Mabah. Oke. Baik. Berikut suster. Baik, terima kasih. Nama saya Suster Maria Berefiniko, asal Paroki Santo Paulus Mobang. Terima kasih. Oke, berikut ya. Selamat datang Mama ya. Oke, Mama dulu. Nama saya Brandina Tanu, asal Paroki Santo Paulus Mobang. Mama untuk biasa dipanggil. Iya. Mama Dina. Oke. Mari, terima kasih. Baik, ini Mama yang baru datang. Ini Mama ini langsung perkenalan dulu ya, Mama. Biar nafas masih satu, tapi saya minta untuk perkenalan dulu. Bisa ke Mama? Baik. Nama saya Pina Roji Rahman Susano, asal Paroki Haliwen. Dipanggil? Mama biasa dipanggil siapa? Dipanggil Aka. Aka, Mama Aka ya. Baik, Mama Aka selamat panggil. Ini Bapak Mama Aka. Mari. Oh saudara ya, mari. Oh oke. Almarhum ya. Silakan saudaraku. Minta maaf ya baru datang tapi minta perkenalan dulu. Ambil mic ya. Nama lengkap lalu dipanggil sapaan, nama pendek dan asal paroki. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat. Kita masih pagi ya Bapak. Selamat pagi. Saya mewakili Suster Gabriela, asal Paroki dari Paroki Haliwen. Nama lengkap. Nama lengkap Ronaldo dos Santos. Santos, oke. Biasa dipanggil? Nama panggilan terlalu banyak ini. Satu, Bapak. Tahu ada saja. Ado, Ya. oke. Asal Paroki? Paroki Haliwen. Haliwen, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mama, ya. Nggak bisa apa Mama? Nama saya Maria Suhi, asal Paroki Santo Yohanes Tiane Maria Merdeka. Wah, bagus. Baik, Biasa dipanggil Mama Maria. Mama Maria, ini Bunda Tuhan Yesus ya? Ya, terima kasih silakan dulu. Ya, Suster. Terima kasih. Nama saya Suster Maria Iwani Buateka, asal Paroki Santo Yohanes Maria Tiane Mobesi. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Bapak saya Tidak benar. yang harus bertema Paroki Mobesi. Mobesi. Bapak biasa dipanggil Bapak Anis ya. Bapak Anis ya. Terima kasih. Open mic-nya ke belakang. Ya. Ya, silakan berdiri Bapak. Perkenalkan. Nama saya Astrid Sepetus, biasa dipanggil Aster, asal Paroki Santa Filomena Mena. Filomena. Baik, terima kasih. Anak Suster. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Suster Maria
dipanggil Suster Mary asal Paroki Santa Filomena Mena. Suster paling tinggi di sini. Terima kasih Mama. Ya. Nama saya Maria Pono, biasa dipanggil Maria, asal Paroki Santa Filomena Mena. Mama Maria, Bunda Yesus, terima kasih. Ya, Mama. Nama saya Alex Tulisate, dipanggil Ade. Mama. Asal Santa Filomena Mena. Wah, ini banyak sekali ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Suster Maria Sabrina Abu. Nama panggilan Suster Yani, asal Paroki Santa Filomena Mena. Oke, terima kasih Bapak. Nama saya Justinus Timo, asal Paroki Santa Filomena Mena. Biasa dipanggil Yus. Bapak Yus, ya. Bapak Yus, kita kaget pasti tadi makin banyak nih. Baik. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Lalu saya juga memperkenalkan diri. Saya Pater Iren Lolan SPD. Saya asal dari Paroki Merah. Jadi kita sudah awali dengan perkenalan. Kita sudah baku kenal ya. Jadi harap sudah bisa hafal ya nama-nama semua tadi. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Oke, baik. Menjadi pertanyaan awal untuk kita semua, orang tua dengan anak suster. Mengapa kita sekarang hadir berkumpul bersama di tempat ini? Mengapa? Alasan apa? Sampai kita semua bisa hadir berkumpul di rumah Tuhan. Bapak Mama tahu alasan? Halo? Tahu atau tidak? Tidak tahu ya? Oh, misalnya tidak tahu loh. Baik. Tentu ada maksud, tentu ada tujuan. Tidak mungkin kita datang dulu di sini tanpa ada satu alasan. Mengapa saya harus meninggalkan rumah saya, pekerjaan tugas saya di rumah, lalu datang hadir, duduk berkumpul bersama di rumah Tuhan. Baik, kita semua tahu, orang tua tahu bahwa anak kita suster yang bagian di sini mempersiapkan diri untuk mengikrarkan kawin tetap. Benarkah tidak? Atau tidak tahu? Tahu. Lalu di sebelah kiri saya ini sedang mempersiapkan diri untuk kawin pertama. Benarkah tidak? Ya. Jadi itu satu rahmat khusus. Rahmat khusus ini perlu kita syukuri bersama. Kita syukuri bahwa Tuhan berkenan telah memanggil anak-anak kita ini kepada jalan hidup yang khusus. Senangkah tidak? Mama senangkah tidak? Anak mau ikrar kawin tetap? Senang ya? Senang. Bagaimana Mama? Saya bangga sama dia. Hai, bangga. Apalagi saya pasti lebih bangga lagi ya. Baik, Mama bagaimana? Perasaan? Senang dan anak suster. Senang ya? Siapa yang tidak senang anak-anak? Siapa yang tidak senang? Kalau tidak senang, minta maaf ya, pulang ya. Jadi saya minta informasi supaya tinggalkan tempat duduk ini. Jadi baik, kehadiran Bapak, Mama, saudara dan saudariku pada pagi hari ini menemani anak-anak suster ini adalah satu bentuk dukungan. Satu bentuk dukungan. Benarkah tidak? Kalau Bapak Mama tidak mendukung panggilan anak-anak suster untuk menjadi suster, itu berarti bahwa Bapak Mama
Mama tidak akan meninggalkan pekerjaan tugas yang banyak di rumah, harus datang ke sini. Tetapi hanya karena sebuah dukungan dan tanggung jawab, maka Bapak Mama merelakan meninggalkan segala sesuatu yang ada di rumah, datang hadir duduk menemani anak-anak suster dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Begitu tuh? Begitu tuh? Benar tidak? Macam ragu-ragu ya. Ini ada yang hanya macam logonya saya begini, jelas tidak ini. Lalu yang berikut, ingat anak-anak suster, Anda sekalian sudah dipilih dan sudah dipanggil Tuhan. Tuhan sudah mempercayai kita dan sekaligus memberikan tanggung jawab. Karena itu, baiklah kita menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kepada kita orang tua juga, nilai kepercayaan dan tanggung jawab kita sudah berikan kepada anak. Kita merelakan anak-anak kita untuk mengikuti panggilan jalan yang khusus ini menjadi suster. Kita percaya akan panggilan mereka dan siap untuk bertanggung jawab. Lalu kira-kira apa bentuk tanggung jawab kita sebagai sebuah dukungan untuk panggilan anak-anak kita ini? Nanti sebentar kita baca bersama ya dalam teks kitab suci. Mungkin baik kita buka kitab suci, kita baca dulu, kita dengar baik-baik, lalu kita renungkan bersama-sama. Tolong buka Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kita baca bergantian. Sudah semua? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Tolong buka Injil Matius bab 10 ayat 5 sampai dengan 15. Kita baca bergantian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Dia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang dusta, usirlah setan
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah Tuhan dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju kedamaian, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan dia mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah dunia dari kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita buka Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjalankan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Baik, sudah bahkan dan dengarkan bersama-sama. Pokok perenungan kita pada hari ini saya beri judul dengan sebuah pertanyaan. Apa untungnya masuk pihak? Apa untungnya menjadi sukses? Ada untungnya atau tidak? Semua kita kalau mau buat sesuatu pasti menginginkan yang terbaik dan setidak-tidaknya membawa satu keuntungan. Benar tidak? Halo, benar tidak? Ya, kita kalau mau bisnis, kita buat bisnis lalu kita tidak mungkin mengharapkan rugi, kita mengharapkan untung. Begitu toh, Pak Mama? Ya. Pasti di antara kita ada yang
bisa bertanya, apa untung masuk biara atau apa untungnya untuk masuk suster? Ketika saya mencari panggilan untuk bisa mendapatkan calon-calon suster, saya bertemu dengan beberapa anak gadis. Lalu saya coba mengajak mereka untuk masuk biar masuk menjadi suster. Suatu kesempatan seorang anak nona datang bertanya kepada saya, "Patel, saya mau tanya sedikit." "Ya, silakan." Dia tanya saya, "Patel, kalau masuk suster itu ada gaji?" Saya bilang, "Aduh, kita tidak ada gaji, Nona. Mau masuk suster tidak ada gaji." Kebetulan Nona ini dia sudah mengajar, dia guru honor di salah satu sekolah. Lalu dia bertanya kepada saya, mungkin dalam pikiran dan perasaannya bahwa nanti kalau Patel sudah ajak saya masuk suster itu pasti saya juga punya upah yang sama seperti yang saya terima, gaji yang saya terima di sekolah, di tempat di mana saya mengabdi. Jadi itu pikiran dan perasaan dari anak itu yang mau masuk. Pertanyaan ini menjadi satu permenungan yang pertama untuk kita anak-anak suster. Lalu yang kedua untuk kita orang tua. Apa untungnya? Kalau memang tidak ada untung dari berusaha, begitu toh? Kalau tidak ada untung lebih baik berusaha, Kalau tidak ada untung, lalu sekarang kita melihat bentuk untung yang mau kita peroleh dengan panggilan khusus yang dimiliki oleh anak-anak kita itu apa? Ini yang perlu kita lihat. Kalau kita melihat keuntungan panggilan dari anak-anak kita lebih kepada aspek harta kekayaan, maka kita bisa jadi kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena harapan saya sesungguhnya tidak terpenuhi. Dan dengan demikian dukungan saya untuk perjalanan panggilan dari anak-anak saya juga pasti setengah-setengah. Saya beri setengah, saya ambil setengah. Saya beri ke biara mungkin hanya sampai di sini saja. Yang lain itu ya sisa di rumah, tinggal di rumah. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika panggilan anak-anak itu masuk biara, entah menjadi suster, pastor, imam, bruder, sesungguhnya kita harus menyerahkan mereka secara utuh, bukan setengah-setengah. Itu berarti bahwa kita orang tua sungguh-sungguh mendukung, bukan menghalangi. Lalu kembali kepada kita anak, bahwa apa yang kita mau itu harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, dan kita menunjukkan kepada orang tua yang mendukung kita bahwa kami juga mau berjalan mengikuti panggilan ini dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Kalau kita orang tua dan anak berjalan bersama dengan kekuatan penuh, maka bukan tidak mungkin
Kesuksesan yang mau kita harapkan pasti akan memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian, baik bagi para orang tua maupun kepada anak-anak kita itu sendiri. Begitu toh? Halo, sedih sekali. Jangan terlalu sedih kan? Jangan sampai ada yang belum makan. Seperti saya habis ini kalau kita makan, tidak apa-apa. Saya tadi ada dengar di belakang bilang habis ini kita makan. Jadi baik. Kita sebagai orang tua, yang pertama saya mau katakan, ketika kita menyerahkan anak-anak kita untuk masuk biara, sesungguhnya kita harus menyerahkan secara penuh. Kita tidak menyerahkan setengah-setengah. Lalu kita melihat bahwa ini satu panggilan khusus yang tidak dijalani dan tidak dihidupi oleh banyak orang. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan justru kita harus syukuri bahwa dari sekian banyak wanita yang ada, anak-anak kita dipilih. Dan itu kita harus syukuri dan menjadi sebuah kebanggaan kita. Tidak semua begitu teman-teman, ya, senang, kita senang dan kita tumbuh. Jangan kita merasa, aduh, saya punya anak ini sudah masuk biara, rugi sekali. Aduh, kita mau harap bisa dapat belis, belis sudah hilang. Waduh. Atau mungkin ada di antara kita orang tua yang pernah mengeluh, aduh, sebuah anak ini sudah masuk suster. Jadi apakah dia syukuri dan sungguh-sungguh merasa bahagia, atau memang dia tidak merasa bahagia lalu melontarkan keluhan, mengeluh, hidup setiap hari yang mengeluh. Aduh, sebuah anak ini sudah masuk suster. Aduhnya ini kita mau artikan dia bagaimana? Apakah dia sungguh-sungguh mendukung atau memang menyesal? Aduh, sebuah anak ini sudah jadi suster. Harapan saya untuk mau dapat belis, aduh, belis sudah pergi, hilang. Mungkin juga omnya menyesal, karena om biasanya terima belis, ya? Om itu biasa terima belis, jadi om menyesal. Jadi om bilang, aduh, saya rugi sekali, tidak dapat apa-apa. Saya punya anak nona ini sudah masuk suster. Harapan saya untuk bisa terima belis tidak jadi. Atau bisa jadi anak kita di dalam rumah hanya satu, anak tunggal. Aduh, dia sudah masuk suster ini, kita sendiri saja. Siapa yang harus meneruskan warisan keluarga? Tidak ada orang. Baru kita usia sudah tua begini sendiri saja. Kita mati, siapa yang urus kita? Jadi terkadang kita tergoda dengan berbagai macam pertanyaan. Sehingga tidak kita tergoda untuk berpikir yang bukan-bukan. Adakah tidak? Halo, Bapak Mama, saudara-saudari, adakah tidak? Seringkali kita tergoda untuk berpikir yang bukan-bukan. Adakah tidak? Ada ya? Aduh, saya punya anak ini siapa siapa? Suteriani. Aduh, kita harap bisa terima 2 belis begitu, tapi 2 belis ini hilang. Sapi yang kita harapkan paling kurang kita terima 10 ekor tidak jadi. Aduh, saya punya anak Suteriani ini, dia masuk suster ini, kita harapkan bisa terima uang 100 juta. Mama mia, 100 juta ini tidak jadi lagi. Dia sudah masuk suster. Aduh, om
setiap hari pasti hanya menangis sudah ingat uang 100 juta. Karena kita bisa terima lagi. Jadi kalau seandainya kita orang tua setiap hari hanya mengeluh, menyesal dan kecewa dengan panggilan anak, itu berarti bahwa kita sesungguhnya tidak menyerahkan mereka secara sepenuh, setengah hati. Jadi baiklah di sini saya mau mengajak Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa panggilan itu hidup bertumbuh berkembang berawal dari rumah. Dari rumah bibit unggul itu dia mulai pelan-pelan bertumbuh dan berkembang. Karena itu dukungan dari kita orang tua sesungguhnya harus dengan sepenuh hati. Kalau kita orang tua sungguh-sungguh mendukung panggilan anak kita, maka anak-anak kita juga sesungguhnya menjadi kuat dan boleh menjalani panggilannya dengan tenang, damai, dan lebih dari itu ada kebahagiaan tersendiri dengan panggilan yang dia cari. Untuk apa saya hidup di dalam dia lalu tidak bahagia? Setiap hari ya. Tapi ingat, panggilan untuk ikut Yesus dengan jalan yang khusus ini bukan gampang-gampang. Kita dengar dari bacaan tadi, tidak gampang. Jadi kita orang tua jangan berpikir segala sesuatu yang mudah dan gampang yang dijalani oleh anak-anak kita. Ingat panggilan murid Yesus. Banyak tantangan, banyak kendala, banyak persoalan yang harus sesungguhnya dihadapi oleh anak-anak kita dalam menjalani panggilan Kristus. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan segala sesuatu yang mudah dan gampang kepada para muridnya yang mau mengikuti Dia. Mari ikutilah aku. Dia hanya mengajar. Nanti bagaimana pengalaman-pengalaman yang harus kami temukan dalam kebersamaan perjalanan bersama dengan Dia, itu bagaimana? Dia tidak pernah katakan, mari ikut saya. Yang bertahan pasti akan terus berjalan bersama dengan saya. Yang tidak bertahan pasti dia akan meninggalkan saya. Jadi sesungguhnya kita orang tua harus memiliki satu pikiran yang benar. Jangan kita membangun pikiran dan perasaan kita yang keliru akan perjalanan panggilan anak-anak kita. Bahwa saya sudah serahkan mereka masuk di biara dan itu semuanya indah manis. Tidak. Pasti ada batu kerikil, ada duri yang tajam. Jadi seperti kita membangun hidup rumah tangga ya, Bapak Mama, benar atau tidak? Ya. Jadi ada senang, ada bahagia, tetapi bahwa ada susahnya juga. Tetapi ingat, setiap tantangan kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan panggilan kita menuntut apa? Kesetiaan. Karena itu risiko, konsekuensi dari keputusan anak bahwa sekarang saya mau masuk surga. Karena itu apapun kesusahan kesulitan ya, saya harus atasi, saya harus hadapi. Dan bagaimana saya mengatasi? Lalu bagaimana dengan orang tua? Karena ini sebuah penyerahan, makanya saya harus siap untuk terima apapun konsekuensi yang terjadi atas panggilan anak saya. Bisa kita semua ini punya salib kita sendiri ya. Salib itu sebuah beban ya, beban yang harus kita pikul. Tetapi ingat, dari salib itu membawa apa? Keselamatan.
Dan pada akhirnya apa? Kita semua merasa bahagia, senang, bangga. Apalagi sekarang waktunya sudah dekat. Anak-anak kita sudah mulai perjalanan dari awal sampai pada puncak pernikahan tahun dekat. Dan itu satu kebanggaan. Jangan anak mau ikrar kekal. Aduh, lebih kecewa. Aduh, susah sekali. Ini dia sedekat kali ini bagaimana lagi nih? Kita bisa tarik lagi. Jangan. Lalu di sini juga ini mau ikrar tahun pertama. Jadi bapak mama, ini kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi ikrar tahun pertama dulu. Jangan, ayo saya maunya harus langsung ke tahun yang mana. Oh, oke. Kita proses, ada tahap-tahap, tetapi bahwa itu sebuah keputusan dari anak bahwa sekarang saya mau melanjutkan teruskan panggilan saya, dan saya mulai mengikrarkan kaum pertama saya yang sesungguhnya arahkan saya untuk persiapan kaum kekal nanti. Jadi untuk pada kaum kekal kita harus mulai dari yang pertama. Jadi baik, sekarang kita mau lihat apa bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam diri kita. Begitu ya Mama? Jadi jangan bilang, sudah serahkan dia di sana, dia mau mati atau hidup, ya pentingnya dia sudah dipiara. Jangan kita membangun prinsip seperti itu. Itu keliru. Nilai rasa memiliki itu harus ada dalam diri kita sebagai orang tua, bahwa kendati pun saya sudah menyerahkan mereka masih biara, tetapi masih ada nilai rasa memiliki bahwa itu adalah anak saya. Kalau saya sungguh-sungguh memiliki nilai rasa, maka ada tanggung jawab di dalam. Dalam biara itu bukan hanya senang-senang saja, tapi ada susah juga. Kita ada orang yang berpikir, woi mereka makan minum enak sekali. Aduh, tidak. Kadang-kadang juga kita makan juga ya karena sayur, lombok, ya ikan mungkin kita makan hanya malam atau siang. Jadi kalau bapak mau mereka di rumah makan enak-enak, ya ingat juga dekat anak di dalam biara juga, ya. Bapak mama setiap hari ikan segar, anak-anak di dalam biara ikan kering. Bapak mama di rumah makan minum ayam, daging sapi. Anak-anak di sana hanya dapat tulang saja dalam biara. Jadi baiklah, kita juga harus berpikir juga ya Bapak Mama, kita menyerahkan, tetapi kok ingat, anak saya di dalam biara. Kalau kita berpikir seperti itu sesungguhnya bahwa kita mendukung mereka, kita mendukung dan juga mau bertanggung jawab. Nilai tanggung jawab juga ada di dalam. Kita tidak mau lepaskan mereka begitu saja, tetapi bahwa kita juga ada rasa milik ya, itu suatu anak. Tapi bukan berarti bahwa setiap hari itu datang terus ke biara. Itu berarti juga ada kendala dulu. Kita datang kunjung anak-anak kita, tetapi bahwa jangan terus-terus ya, setiap hari. Anak-anak juga pasti akan merasa bahwa ini orang tua satu keluarga sungguh-sungguh mendukung. Lalu pasti kita datang kunjung mereka juga pasti ya, kalau ada sapi satu ekor kita bawa, ini saya ingin kunjung satu anak sapi satu ekor, saya bawa untuk anak saya supaya mereka rame-rame makan di biara. Ini hanya contoh saja ya Bapak ya. Jangan nanti pulang lalu bilang, pada tadi ada omong bilang kita harus bawa sapi. Tidak. Maksudnya nilai dukungan kita itu dalam banyak rupa. Soal kehadiran kita mengunjungi anak-anak itu juga satu bentuk dukungan. Dan ketika kita datang mengunjungi mereka, kita juga tahu, oh ini susah sulitnya mereka dalam biara itu seperti ini. Tetapi kalau kita tidak ada punya pikiran, di dalam pikiran perasaan kita tidak ada yang susah-susah untuk anak kita dalam biara, itu berarti ya biar anak mereka di situ susah
makan minum atau ya yang lain-lain, kita rasa biasa saja. Lepas sudah dia di situ ya, itu urusan mereka, biar mau apa, kenyang atau tidak kenyang. Jadi baiklah kalau seandainya pikiran perasaan kita seperti itu masih ada, itu keliru. Kita singkirkan, Bapak Mama, begitu ya. Kita juga memohon supaya orang tua tetap terus mendukung panggilan anak-anak kita. Jadi kalau setiap hari kita hanya melontarkan pertanyaan, untung atau tidaknya anak-anak kita masuk biara, itu berarti kita masih mempertimbangkan banyak hal. Antara dia masuk biara dan keluar. Dia masuk biara kira-kira tidak apa-apa. Apakah lebih banyak untungnya? Atau memang dia keluar saja dari biara, dan itu apakah lebih banyak untungnya? Jadi kalau setiap hari kita hanya mempertimbangkan, mempersoalkan, mempertanyakan untung ruginya anak-anak kita masuk biara, itu berarti bahwa kita sesungguhnya tidak menyerahkan mereka, tidak memutus mereka dengan sepenuh hati masuk dalam biara. Dan kita tidak mau supaya anak-anak kita itu jadi suster. Jadi sederhananya ini seperti itu. Tetapi saya punya keyakinan sangat besar bahwa bapak mama yang sekarang hadir sesungguhnya sangat mendukung anak-anak kita ini. Dan ini bukti kehadiran bapak mama. Lalu bentuk dukungan itu tidak hanya sebatas di sini, bahwa sekarang saya hadir menemani anak-anak saya, tetapi bagaimana kelanjutan untuk berjalan. Karena itu ingat, yang paling utama adalah ingat anak-anak kita ini dalam doa. Dukung mereka yang paling pertama dengan doa-doa kita, orang tua kita. Doa itu menjadi kekuatan yang paling utama yang bisa memperkuat langkah perjalanan anak-anak kita. Kalau kita orang tua tidak pernah berdoa, itu susah. Berarti anak-anak kita itu jalan kaki laki-laki terus, tidak kuat. Ya. Jadi dia mau maju begini itu tidak jelas berarti. Karena itu saya meminta kepada orang tua, dukungan kita yang paling pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah doa. Ingat, kita orang tua ini nanti di rumah itu kita tinggal dengan masyarakat, umat yang lain. Jadi kesaksian hidup kita orang tua di lingkungan sosial itu juga penting, Itu juga sebagai satu bentuk dukungan untuk anak-anak kita. Jangan lupa berdoa. Mama bagaimana? Baik, saya sampai di sini dulu. Saya beri kesempatan kepada bapak mama, saudara-saudariku. Mungkin ada yang mau sharing, mau sampaikan sesuatu, atau apa saja yang mau disampaikan. Kesempatan saya berikan. Siapa? Mama? Mungkin mau sesuatu, Mama? Mari kita dengar ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yang mana ingin untuk anak Mama Suster. Pertama-tama Mama tertarik dengan anak Patricia anakku. Waktu itu karena orang tuanya masih berkeluarga rapat ingin suami. Jadi sini kira-kira anak siapa yang ingin memasuk frater atau anak perempuan siapa yang memasuk suster? Mari ke pater mau kasih jalan. Maka itu waktu itu Mama tertarik dengan anak pater Simon Suni almarhum. Maka Mama juga tidak rencana untuk anak suster Maria Irwani ini memasuk suster. Ketika ia masuk SMK di tahun ini,
Mungkin dia tertarik dengan kakak suster di situ, maka dia pertama-tama pergi di rumah dengan mama susternya, suster Melawan. Mama suster sampai di rumah dan bilang, saya mau perlu omong banyak dengan mama. Mari suster, mama ini di dapur, mama tinggal di dapur, masak, buat makanan, sayur, minuman di dapur. Suster tunggu mama di rumah besar. Tidak, saya mau omong dengan mama di dapur. Ya, suster mungkin lihat makanan gue. Mungkin makanan ada kayak yang enak atau tidak juga. Suster sendiri yang mau lihat. Terus mari mama kita mau omong sedikit, saya mau omong sedikit dan mama. Silakan suster mau omong apa, mama mau dengar. Saya datang ke sini, saya mau ajak anak Maria Irwana ini mau masuk biara. Sebelum suster, soalnya dari kemauannya sendiri. Kalau mama dulu memang ingin mau masuk suster. Mama dulu mau masuk suster. Mau masuk suster tapi tidak ada dukungan. Karena bapak mama mati kasih tinggal mama masih kecil. Ini bapak suami ini. Ini suami. Jadi bapak dapat ya? Dia bapak yang dapat. Mungkin dapat anak Maria Irwana ini baru. Ini mungkin Tuhan bilang dia offer ini mama punya kemauan untuk anak. Tapi mama dukung ya? Mama dukung. Ya. Mama merasa ada rasa kecewa, menyesal atau tidak dengan anak? Mama punya merasa untuk anak Maria Irwana ini karena mama tidak punya apa-apa supaya nanti kasih anak wanita ini di kemudian hari ia hidup. Jadi mama punya senang, biarkan saja. Saya serahkan anak ini kepada biara supaya nanti dia atur sendiri, dia punya kehidupan sampai kekal. Maka mama punya pemikiran harus sampai di situ. Tapi bahwa serahkan ke biara, lalu mama lepas tangannya merdeka. Anak Maria Irwana di TV ini mama serahkan dengan sepenuh hati. Jadi serahkan sepenuh hati kepada biara. Kepada biara. Lalu mama perhatikan atau tidak nanti anak di biara? Nanti kalau mama besok lusa sudah pulang, baru mungkin mama tidak perhatikan. Tidak perhatikan anak lagi? Tidak perhatikan anak lagi. Tetapi kalau mama masih hidup, mama tetap perhatikan anak. Walaupun datang tidak kau kasih dia hadiah apa-apa, tetapi kasih hadiah mama punya muka terhadap anak supaya dia senang, mama juga senang. Jadi biar sudah mati tetap dukung anak di surga dengan doa. Saya tetap dukung anak di surga walaupun mama doa tidak tahu. Tetapi nanti anak juga dukung mama di surga atau di api pencuci atau di api neraka, mama tidak tahu. Baik ya, baik, terima kasih banyak ya mama. Ya, jadi mari kita tepuk tangan dulu. Ya, melepaskan, merelakan anak masuk suster. Saya lihat mama di sebelah ini sudah siap-siap untuk mau. Siapa? Ya. Setelah itu suster punya. Baik, terima kasih. Saya mewakili suster, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pater. Terima kasih banyak kepada biara yang sudah menerima saudara kami sampai saat ini. Untuk dukungan mungkin kami tetap dukung. Apapun yang terjadi nanti kami tetap dukung. Ini bentuk dari cinta kami. Kami keluarga besar. Kami 7 bersaudara yang lahir sama-sama, tapi mama kami, orang tua kami tidak pernah bilang kau harus ambil ini, kau harus ambil ini, tidak. Terserah kami ambil apa yang menjadi baik, kami harus ambil. Mama dan papa itu hanya dukung saja. Jadi ini panggilan yang baik ya? Panggilan yang baik. Jadi orang tua, saudara-saudari mendukung. Ya, mendukung. Walaupun tidak dapat belis. Belisnya hilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap. Tapi ingat, belis 1 atau 2 hilang, tetapi dia masuk itu lebih dari.
2 atau 3 yang kita keluarkan. Itu belis yang masuk kemudian itu dia lebih mahal. Terima kasih sekali. Baik, kita baik, kita dengar dulu dari Kupang. Karena ini ada orang dari Kupang. Baik, siapa? Salah satu. Ya. Ini bagi tunjuk. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan ini kepada ya, sedikit cerita berawal dari kami keluarga, kebetulan keluarga besar, keluarga agama Kristen, tapi kebetulan kami didukung sekali untuk adik ini, Suster Sisil ini untuk masuk biara. Jadi kami bersyukur karena ada dukungan dari keluarga besar yang begitu banyak, yang selalu pokoknya support sekali untuk adik suster ini. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih juga karena biara ini terima dengan ikhlas untuk adik kami ini. Jadi pokoknya kami dukung semua seutuhnya. Semuanya. Ingat Suster Sisil, ini keluarga. Tapi minta maaf, Ibu betul sekarang posisi agama. Ya Kak, kami Katolik Bapak. Kebetulan Bapak dan Mama tidak hadir karena ada gangguan kesehatan sendiri. Bapak dan Mama untuk kami berdua. Saya yang kebetulan kami perempuan ini kan 5 orang Kak. Jadi Bapak bilang biar satu saja kamu ikut, ya masuk saja. Jadi belis cukup bilang satu ya? Ya cukup bilang satu. Kebetulan kami orang Timur, terusnya kami suku Helong, ini belis terlalu banyak Kak. Belis mahal juga ya? Belis mahal sekali. Tapi baik bahwa kita kehilangan belis yang begitu mahal, tetapi yang lebih mahal lagi itu akan diterima. Terima kasih Pak. Ya. Baik, mari kita tepuk tangan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk rahmat panggilan bagi anak kita ini. Kita syukuri. Dan dalam nada syukur itu kita sesungguhnya membangun dia untuk tetap terus mendukung. Jadi kita tidak hanya bersyukur, tetapi kita tetap terus mendukung perjalanan panggilan anak-anak kita. Ada begitu banyak cara bagaimana kita mendukung anak-anak kita. Sederhana saja saya mau katakan, kita makan minum di rumah, jangan lupa ingat anak-anak kita dipelihara. Kita kenyang di rumah, jangan lupa dengan anak-anak kita yang ada di biara. Hidup di biara tidak hanya senang-senang saja, tetapi bahwa ada susah, ada kesulitan, ada tantangan juga. Jadi ini tidak saya hanya ngomong semua panggilan ya, jadi termasuk saya juga. Dan nanti kalau bapak mama datang kunjung anak, jangan lupa kalau bawa 2 ekor sapi, 1 ekor sapi beri ke saya, lupa saudara. Mama bisa dong mama. Nah, jadi kalau 2 ekor sapi, 1 beri untuk anak suster, untuk biara putri Maranatha, 1 ekornya ke pastoral. Kalau bawa sayur, ya 2 galon bagi setengah-setengah. Tapi baik, ini saya hanya mau mengangkat beberapa contoh, hanya mau membangun kesadaran kita sebagai orang tua bahwa kami sebagai orang tua tidak melepaskan tanggung jawab. Kendati pun anak-anak itu sudah kami kirim ke biara. Begitu ya? Mama bagaimana? Mama mau omong Pak? Soalnya mau lihat saya terus itu, mau saya lihat itu mau omong sesuatu. Jadi baik, ingat anak-anak kita, orang tua mendukung kita, kita pun tetap mendukung mereka dengan menjalani panggilan kita dan juga mendoakan orang tua kita dan keluarga kita. Kita satukan kekuatan doa itu bersama dan menjadi satu kekuatan yang penuh agar kita pun sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang penuh berlangkah maju
meniti perjalanan panggilan kita ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan dan juga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan tadi dalam bacaan Injil yang sudah sama-sama kita baca dan dengarkan bersama menjadi berkat kekuatan bagi anak-anak suster dan juga bagi orang tua, membantu kita sama-sama untuk lebih kuat dan bisa berjalan bersama-sama, berjuang bersama-sama dalam menjalankan panggilan hidup untuk anak-anak kita dan juga panggilan hidup dari orang tua kita. Banyak-banyak terima kasih karena Bapak Mama Suster sudah datang hadir di sini dan sudah mendengarkan saya. Harap apa yang sudah Bapak Mama, saudara-saudari Suster yang mendengarkan saya, pembicaraan saya pada hari ini bukan menjadi sebuah kesia-sia. Begitu ya? Halo? Aduh, sedih sekali. Baik, kita bangkit berdiri, kita tutup, kita nyanyi satu lagu dulu. Kehadiran kami sebagai orang tua menjadi satu bentuk dukungan bagi panggilan anak-anak kami. Karena itu aku mohon diajukan rahmat dan berkat-Mu turun secara khusus kepada anak-anak kami suster yang telah memutuskan menjalani panggilan khusus ini. Dan berilah berkat-Mu berlimpah juga kepada orang tua mereka agar tetap terus mendukung panggilan anak-anak mereka ini agar tetap setia menjalani panggilan hidup mereka. Aku juga memohon rahmat dan berkat untuk perjalanan pulang dari orang tua kami masing-masing. Semoga mereka tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Dan berkat-Mu untuk kegiatan kami yang tersisa pada hari ini. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, segala pembicaraan kita pada kesempatan ini, seluruh aktivitas kita yang tersisa dan perjalanan kita pulang sebentar ke rumah kita masing-masing dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua.